Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Namah Buddha. Oke, student, sekarang kita akan belajar tentang garis singgung lingkaran ya. Garis singgung lingkaran. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang lingkaran sampai dengan luas lingkaran ya. Mulai dari sudut, pusat, sudut keliling, dan sifat-sifatnya, lalu ada sampai dengan segi 4 tali busur, kemudian gabungan bangun yang dibentuk dari bangun dan ya setengah lingkaran atau juring lingkaran dan sebagainya. Sekarang kita akan belajar tentang garis singgung lingkaran. Perlu diingatkan kembali, kompetensi dasar yang perlu kita capai dalam materi ini adalah menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran ya, dan cara melukisnya. Lalu untuk kompetensi dasar yang kedua 4.10, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dari dua lingkaran. Oke, kita ingat dulu untuk dasar materi ini, kita pelajari dulu tentang teorema Pythagoras ya. Untuk materi garis singgung lingkaran ini kita perlu mengingat kembali tentang teorema Pythagoras ya. Kalau ada segitiga ABC dengan segitiga ini siku-siku di titik A, nah maka hukum Pythagoras yang berlaku adalah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Kalau kita mau mencari sisi miring BC, maka BC sama dengan, nah dari hukum Pythagoras ini BC-nya kita akar ya, kita cari akarnya. Lalu kalau mencari AC, ya, sama dengan akar dari BC kuadrat dari sisi miring dikurangi sisi yang di sini AB kuadrat. Lalu sisi AB mencarinya akar dari BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Nah ini kita pakai nanti dalam mencari panjang garis singgung lingkaran. Itu ya. Baik. Sekarang kita masuk pada pengertian garis singgung lingkaran. Apa itu garis singgung lingkaran? Garis singgung lingkaran adalah sebuah garis yang melalui sebuah titik pada lingkaran ya, dan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Sebagai gambarannya seperti ini. Misalnya ada sebuah lingkaran dengan titik pusat di sini, lalu pada tepi lingkaran ini ada sebuah titik. Nah, lalu garis ini yang di sini ini adalah garis GS ya. Inilah yang disebut garis singgung lingkaran. Nih ya. Oke. Sekarang sifat dari garis singgung lingkaran. Yang pertama, ya, melalui sebuah titik pada lingkaran hanya dapat dibuat sebuah garis singgung. Nah, ada sebuah titik pada lingkaran, nah, kemudian ada garis jari-jari. Nah, kita buat garis singgung lingkaran yang yaitu garis yang tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Ya pakai busur ya. Kita ambil busur, kita ukur dari kaki sudut ini ya, garis pusatnya. Nah, dari titik ini tadi 90 derajat kita tarik garis siku-siku ya, hanya dapat dibuat sebuah garis singgung melalui sebuah titik pada lingkaran. Nah, sebuah titik itu titiknya terserah di mana aja, mau di tepi sini ya, kalau titiknya di tepi yang ini ya, hanya dapat dibuat sebuah garis singgung.
Itu ya. Sifat yang kedua, melalui sebuah titik di luar lingkaran hanya dapat dibuat dua buah garis singgung. Nah, tadi titiknya ada di lingkaran, di tepi lingkaran ya. Nah, sekarang titiknya ada di luar lingkaran. Nah, misalnya titiknya ada di sini, melalui titik ini. Perhatikan, ada jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik yang di luar lingkaran. Nah, ini juga diperhatikan bagaimana cara membuat garis singgungnya, yaitu garis yang tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Dari titik ini akan dibuat dua buah garis singgung ya. Perhatikan caranya. Yang pertama, nah, kita ambil jangka. Kalau tadi pakai busur, sekarang kita ambil jangka. Kita buat sebuah lingkaran ya. Sebuah lingkaran yang titik pusatnya ada yang berada di luar lingkaran ini. Panjangnya jari-jarinya berapa lingkaran ini? Dikira-kira saja, dikira-kira lebih dari setengah panjang garis yang ini ya. Ya, dari titik pusat lingkaran ke titik yang ada di luar lingkaran ya. Tadi dengan pusat ada di sini, lalu dari pusat yang di sini kita buat juga. Besarnya juga sama, jari-jarinya ya. Jari-jarinya sama seperti ya, kiri kanan ini sama. Lalu dari kedua lingkaran yang paling besar, dua lingkaran besar ini, ada titik potong antara dua lingkaran. Ya, ada dua titik potong ini. Kita tarik garis, kita mendapatkan sebuah titik pada garis yang dari pusat lingkaran dengan titik yang di sini ya. Ini intinya apa sih maksudnya? Kalau kita nggak punya penggaris, kita hanya punya jangka gitu ya. Nah, ini dua garis ini kita bagi dua ya. Kita bagi dua, ambil tengah-tengahnya titiknya ini. Intinya di situ. Oke ya. Setelah itu ya, hapus dulu. Setelah titiknya kita bagi dua, garis ini kita bagi dua ya, panjang ini sama dengan di sini. Nah, kita ambil jangka, kita buat lingkaran ya. Oke, dengan pusat di sini ya. Nah, kita akan mendapatkan titik potong dua lingkaran di sini, ini dengan ini ya. Nah, dari titik potong dua lingkaran ini kita buat garis jari-jarinya. Nah, ini dari titik ini ke titik potong tadi, inilah garis singgung lingkaran yang pertama. Coba digambar, dibuktikan nanti ya. Bener nggak siku-siku itu ya. Oke, yang kedua juga gitu, ada dua. Ini ya. Jadi melalui sebuah titik di luar lingkaran hanya dapat dibuat dua buah garis singgung. Oke ya, sampai di sini ada dua sifat dari garis singgung lingkaran. Nah, sekarang tentang garis singgung persekutuan. Apa yang dimaksud dengan garis singgung persekutuan? Garis singgung persekutuan adalah sebuah garis singgung yang menyinggung dua lingkaran sekaligus. Nah, gambarnya seperti ini. Ada dua garis singgung persekutuan ya, yaitu garis singgung persekutuan luar. Ini yang pertama. Nanti yang kedua ada garis singgung persekutuan dalam. Kita lihat dulu tentang garis singgung persekutuan luar. Misalnya ada dua buah lingkaran. Lingkaran yang besar ini jari-jarinya 8, R1, dan lingkaran yang besar ini jari-jarinya 3. Nah, dari dua lingkaran ini titik ada jarak antara kedua titik pusatnya ya. Nah, misalnya jaraknya adalah 10 P ya.
jarak antara dua pusat lingkaran ini ya. Nah, garis P ini kita bagi dua sehingga memperoleh titik tengah ya. Titik tengah, kemudian kita buat lingkaran. Nah, ini cara menggambar garis singgung persekutuan ya. Oke. Setelah itu, setelah kita buat lingkaran, kita buat lingkaran pada di dalam ya, di dalam lingkaran yang jari-jarinya 8. Nah, kita buat lingkaran yang jari-jari 5. 5 itu dari mana? 5 itu adalah selisih dari jari-jari lingkaran besar ya, dikurangi jari-jari lingkaran kecil yang 3 lingkaran besarnya 8. Di sini 3, 8 kurangi 3, 5. Ini untuk garis singgung persekutuan luar. Nah, setelah kita buat garis lingkaran yang jari-jarinya 5, kita mendapatkan titik potong ya, kedua lingkaran. Ini ya, ada di sini dan di sini. Nah, dari titik potong ini, nah, kita buat garis yang melalui titik pusat lingkaran dan titik potongnya sampai ke tepi lingkaran yang jari-jarinya 5 ini ya. Jadi ada dua titik potong, ada di sini dan di sini, lalu kita buat garis. Nah sekarang dari titik-titik ini, titik potong ini ke pusat lingkaran yang kecil yang yang jari-jarinya 3, kita buat garis sehingga membentuk seperti bangun layang-layang ya. Nah ini sudutnya siku-siku ya. Coba diingat lagi tentang yang tadi ya, di flashback lagi tentang melalui sebuah titik di luar lingkaran dapat dibuat dua buah garis singgung, sifat lingkaran yang sifat dari garis singgung yang kedua tadi ya. Nah dari sini diperoleh seperti ini. Nah sekarang garis singgungnya yang mana? Nah dari titik ini, dari garis ini ya, kita buat garis. Nah ini geser aja, kita ukur panjangnya berapa. Nah kita geser ke titik di sini, kita buat garis yang panjangnya sama dengan garis ini ya. Nah ini juga gitu, yang bawah juga sama. Jadi diperoleh dua buah garis singgung persekutuan luar. Inilah yang disebut garis singgung persekutuan luar, dua garis yang ini ya. Oke, sekarang nah garis singgung persekutuan luar ini kita singkat, kita tulis seperti ini aja ya, GSPL ya. Kita mau mencari panjangnya berapa gitu ya. Kita mau cari panjangnya berapa. Bagaimana caranya? Coba diperhatikan. Tadi di awal Pak Heru sudah mengatakan dasar dari materi ini adalah teorema Pythagoras. Maka kita lihat di sini ada segitiga siku-siku. Dan perhatikan panjang ini, garis ini sama dengan garis yang hitam ini ya, yang ini. Oke ya, ini sama panjangnya ya, karena tadi kita hanya menggeser garis yang mengukur garis panjang ini, lalu dari titik di sini kita tarik garis ke tepi lingkaran yang jari-jarinya 3. Nah sekarang dilihat ada sebuah segitiga siku-siku yang di siku-sikunya di sini dan panjang sisi miringnya adalah 10. Nah, panjang garis singgung persekutuan luar GSPL ini sama ya, panjangnya di sini ya. Nah, kita hitung dengan menggunakan segitiga siku-siku yang ini. Jadi, sesuai dengan hukum Pythagoras, nah kita peroleh rumus panjang GSPL ya.
kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 kuadratnya. Ini berapa? 55 tadi diperoleh dari R1 kurangi R2. Ya. 8 dikurangi 3. Ya. Nah, kita masukkan rumusnya. Ini. Oke. GSPL nggak pakai kuadratnya ini ya. Karena udah di akar. Nah, ini nggak usah. Ya, jadi GSPL sama dengan akar dari ya, P kuadrat dikurangi R1 kurangi R2 dikuadratkan. P-nya adalah 10 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, kita hitung-hitung akar 75. Kita cari, kita bagi ya dengan 3, 75, 25 kali 5, 2 kali 5 kali 3 diperoleh ya 5 akar 3. Jadi panjang dari garis singgung persekutuan luar untuk contoh ini adalah 5 akar 3. Oke. Sekarang kita ke garis singgung persekutuan dalam. Ya. Garis singgung persekutuan, ya tadi pengertiannya ini. Garis singgung persekutuan adalah sebuah garis singgung yang menyinggung dua lingkaran sekaligus. Ya. Misalnya untuk yang persekutuan dalam ada dua buah lingkaran yang sama, jari-jarinya 8 dan 3, lalu jarak antara dua titik pusatnya adalah 16 ya jaraknya. Bagaimana cara menggambarnya untuk garis singgung persekutuan dalam? Ya, pertama sama kita cari titik tengahnya ya antara dua titik pusat ini. Kita buat lingkaran. Nah, sekarang kalau untuk persekutuan dalam kita buat lingkaran yang jari-jarinya adalah jumlah dari jari-jari kedua lingkaran ini. Ya, R1 tambah R2 8 tambah 3 adalah 11 jari-jarinya nih ya. Lalu kita cari titik potongnya antara dua lingkaran yang sudah kita buat ini. Ada titik potong di sini 2. Nah, dari titik potong 2 titik potong ini ke pusat lingkaran yang paling besar ini kita buat garis. Kita peroleh lagi titik potong lingkaran yang ada di sini. Nah, dengan garis ini ya. Oke. Lalu dari titik pusat lingkaran kecil kita buat garis. Yang titik potong ini bukan yang ke di sini ya. Nah, garisnya. Lalu dari garis ini kita ukur, ambil penggaris panjangnya berapa. Nah, kita geser ke sini. Nah, panjang di sini dengan ini sama. Oke. Inilah yang disebut, ini juga sama yang bawah. Inilah yang disebut garis singgung persekutuan dalam. Nah, sekarang pertanyaannya berapa panjang garis singgung persekutuan dalamnya? Ini ya. GSPD ya. Berapa panjangnya? Oke, ini nggak usah ya. Buat ini juga. Karena udah di akar ya. Oke. Berapa GSPD-nya garis singgung persekutuan dalam ini? Nah, perhatikan segitiga siku-siku yang diwarnai dengan tanda garis warna merah ya. Nah, siku-sikunya di sini. Oke, ini panjang ini sama ya. Panjang ini sama dengan jari-jari lingkaran yang besar, yang R1. Ini R1 ya. Ini R1 dan ini adalah R2.
2 panjangnya. Oke. Jadi panjang ini adalah R1 ditambah R2. Ya, ini. Ini P. Panjang ini berapa? Nah, mengikuti rumusan ini. Oke ya. Oke. Sekarang kita cari GSPD dengan garis singgung persekutuan dalam sama dengan akar P kuadrat dikurangi R1 tambah R2 kuadrat. Nah, sama seperti garis singgung persekutuan luar, hanya kalau yang dalam ini kita jumlahkan. Kalau luar itu cari selisih kedua jari-jarinya, kalau dalam persekutuan dalam ya, cari jumlah dari kedua jari-jarinya. Panjang jarak kedua titik pusat lingkaran ini adalah 16, maka 16 kuadrat. Jumlahnya dari kedua jari-jarinya 8 tambah 3 sama dengan 11. Kita hitung diperoleh akar 135. Kita pecah 135 menjadi 9 kali 15 sama dengan GSPD-nya adalah 3 akar 15. Begitu untuk garis singgung persekutuan dalam. Nah, materinya untuk garis singgung persekutuan ini hanya sampai di sini. Sedikit ya, hanya sedikit. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, jika perhatikan gambar di sini, ya, jika panjang garis dari pusat lingkaran A ke titik B-nya ada di sini ya, adalah 45 cm dan panjang garis singgung BC nah, dari titik B ke C adalah 36 cm, maka panjang jari-jari lingkaran AC adalah berapa? Nah, ingat di sini sudutnya siku. Nah, ini siku ya. Ingat teorem Pythagoras, berarti untuk mencari AC adalah AB kuadrat dikurangi BC kuadrat atau 45 kuadrat dikurangi 36 kuadrat, itu di akar ya. AC sama dengan akar 45 kuadrat dikurangi 36 kuadrat. Nah, ini kemudian kita ubah menjadi akar dalam kurung 45 tambah 36 dikali 45 kurangi 36. Ini hanya teknik aja ya. Teknik mempermudah kita untuk menghitung ya. Kalau pakai kalkulator ya 45 kuadrat kita hitung, dikurangi 36 kuadrat kita hitung ya. Baru dikurangkan. Nah, kalau ini enggak, Pak Heru coba memperlihatkan bagaimana menghitung kalau bentuknya seperti ini ya. Nah, ini materi yang nanti kalian temui dalam materi persamaan kuadrat ya. Bentuk kuadrat ya. Oke. 45 tambah 36 81. 45 kurangi 36 9. Nah, kita kurangkan kita kalikan 81 kali 9 adalah 729, akar 729 adalah 27. Nah, ini teknik ya. Atau kita ngitung di sini ya. Sama dengan sebelum masuk ke akar 729. Nah, 81 itu adalah akar 81 adalah 9 dikali akar 9 adalah 3. Langsung IAC adalah 27 cm. Oke, contoh berikutnya. Jarak titik P di luar lingkaran dengan pusat lingkaran O adalah 84 cm. Jadi kalau digambar di sini ya, dari gambar ini OP ini panjangnya 84 ya. OP panjangnya 84
4. Nah, saya hapus dulu. Ya, OP 84. OR 28. Yang ditanya panjang garis singgung PR. Nah, kita perhatikan ini segitiga siku-siku di sini ya. Segitiga OPR ini segitiga siku-siku di R. Nah, untuk mencari PR kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurangi OR kuadrat dari hukum Pythagoras. Kita cari PR ya, panjang garis singgungnya. Akar dari 8 kuadrat dikurangi 28 kuadrat, kita pecah menjadi seperti ini ya. Ingat, kalau bentuknya seperti ini kita boleh menjumlahkan ya, perkalian jumlah dan perkalian selisihnya ya. Hitung-hitung sama seperti tadi, kita boleh ini 5, 6 akar 2 cm. Oke, begitu penjelasan dari saya. Kalau masih belum paham, silakan diulang, di refresh kembali, di replay kembali video ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan di sini dapat membantu kalian untuk belajar materi tentang garis singgung pada lingkaran. Terima kasih sudah menonton video ini.